PT Jasa Marga Persero Tbk atau JSMR menegaskan komitmen penerapan Environmental, Social and Governance atau ESG dalam menjalankan bisnisnya. Ya, PT Jasa Marga Persero Tbk atau JSMR menegaskan komitmen penerapan Environmental, Social and Governance atau ESG dalam menjalankan bisnisnya. Ya, langkah ini dilakukan untuk mendukung penurunan emisi nasional seiring bertambahnya panjang jalan tol dan volume lalu lintas. PT Jasa Marga Persero Tbk atau JSMR menegaskan komitmen penerapan Environmental, Social and Governance atau ESG dalam menjalankan bisnisnya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung penurunan emisi nasional seiring bertambahnya panjang jalan tol dan volume lalu lintas. Meski skor ESG JSMR masih di bawah benchmark Maybank, inisiatif perbaikan terus dilakukan, mulai penggunaan energi terbarukan, daur ulang air, serta penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik di puluhan ruas tol. Dari sisi kinerja keuangan, Jasa Marga mencatat pertumbuhan pendapatan moderat hingga kuartal 3 tahun 2025. Total pendapatan mencapai Rp21 triliun atau tumbuh 4% secara tahunan. Kontribusi terbesar datang dari pendapatan tol inti, yang didorong penyesuaian tarif meski volume lalu lintas sedikit menurun. Sementara itu, laba bersih tertekan oleh faktor non-operasional namun margin EBITDA terus membaik, menunjukkan operasional yang tetap tangguh. Kenaikan tarif tol tahun 2025 dinilai menjadi katalis utama pertumbuhan JSMR ke depan. Penyesuaian tarif di sejumlah ruas diproyeksi mendorong pendapatan arus kas dan margin hingga tahun 2026. Berbagai sumber untuk IT Action. Ya, pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG turun dalam di perdagangan di hari Rabu dan diwarnai trading halt, dan IHSG terbebani koreksi dalam. Saham-saham big caps dibayangi sentimen MSCI bekukan rebalancing saham untuk pasar Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam 7,35% di level 8.320,55 di akhir perdagangan Rabu. Di tengah koreksi dalam, IHSG sempat terkena penghentian perdagangan saham sementara atau trading halt lantaran penurunan IHSG sempat mencapai 8%. Secara intraday, IHSG berhasil memangkas pelemahan dari level intraday terendah di Rabu di level 8.187,735. Seluruh indeks sektoral melemah mengikuti pelemahan IHSG. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam, sektor infrastruktur anjlok 10,15%, sektor energi tergelincir 8,99%, dan sektor teknologi terkoreksi dalam 7,55%. IHSG terkoreksi dalam, terbebani pelemahan saham big caps, diantaranya saham DSSA ditutup anjlok 15% sentuh ARB di level Rp98.600 per saham. Saham Brand ditutup turun dalam 12,63% di level Rp8.300 per saham. Saham Telkom ditutup koreksi dalam 11,93% di level Rp3.470 per saham. Saham BBCA ditutup melemah 6,33% di level Rp7.025 per saham. Saham BBRI terdepresiasi 6,02% di level Rp3.950 per saham. Saham AMMN ditutup melemah 10,26% di level Rp7.000 per saham. Diketahui IHSG melemah dalam di Rabu dibayangi sentimen MSCI membekukan rebalancing saham untuk pasar Indonesia. Dengan demikian, per Februari 2026 tidak akan ada saham baru yang akan masuk ke dalam indeks yang sering dijadikan acuan bagi investor global. MSCI menilai struktur kepemilikan yang buram dan dugaan manipulasi harga terkoordinasi di pasar modal tanah air. MSCI memberikan ultimatum apabila transparansi data tersebut tidak diperbaiki secara signifikan, maka MSCI akan mengurangi bobot seluruh saham di Indonesia dan menurunkan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia atau PAEI, David Sutianto menilai situasi ini dapat dilihat sebagai momentum perbaikan, bukan sebagai ancaman, di tengah pasar modal dan ekonomi Indonesia memiliki fondasi yang kuat. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di level 3,5 hingga 3,75% di pertemuan Januari 2026. Keputusan ini datang di tengah sorotan tajam terhadap independensi The Fed. The Fed mengumumkan suku bunga di Rabu waktu Amerika Serikat atau Kamis dini hari waktu Indonesia setelah menggelar pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC selama 2 hari. Keputusan suku bunga di Januari datang pada momen yang sangat krusial dalam sejarah 112 tahun The Fed.
di tengah peninjauan kasus Mahkamah Agung serta tekanan besar permintaan Donald Trump terhadap independensi The Fed. Dalam keterangannya, The Fed mengatakan keputusan menahan suku bunga di level 3,50 hingga 3,75% dilakukan karena 3 faktor utama. Di antaranya dampak pemangkasan sebelumnya masih perlu waktu untuk dievaluasi. Inflasi yang relatif tinggi serta pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda stabil dan solid. Dengan latar ekonomi yang menguat namun tekanan harga belum sepenuhnya reda, The Fed memilih berhenti sejenak dan mengevaluasi efek dari 3 kali pemangkasan suku bunga sebelumnya. Indikator yang tersedia menunjukkan aktivitas ekonomi terus berkembang dengan laju yang solid. Pertumbuhan lapangan kerja tetap rendah dan tingkat pengangguran menunjukkan beberapa tanda stabilisasi. Pernyataan ini berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, di mana The Fed menambahkan adanya risiko dari pelemahan pasar tenaga kerja lebih besar dibandingkan risiko meningkatnya inflasi. Hal ini menunjukkan The Fed menilai 2 mandat utama, yaitu The Fed menjaga inflasi dan tenaga kerja kini lebih seimbang. Seperti diketahui, The Fed di tahun 2025 menahan suku bunga hingga Agustus 2025 di level 4,25 hingga 4,5%. Sebelum memangkasnya di September, Oktober, dan Desember 2025 menjadi 3,50 hingga 3,75%. Berbagai sumber untuk IDXchannel. Kita ke bursa global, pemirsa. Pergerakan bursa saham Amerika Serikat cenderung terbatas di perdagangan di hari Rabu waktu setempat seiring dengan respon investor yang relatif tenang setelah The Fed memutuskan menahan suku bunga acuan sesuai dengan ekspektasi pasar. The Fed mempertahankan suku bunga di kisaran 3,5 hingga 3,75%. S&P 500 ditutup melemah 0,01% tipis saja ke level 6.977,87. Nasdaq Composite naik 0,17% ke posisi 23.857,83 dan Dow Jones Industrial Average yang menguat 0,03% ke level 49.015,96. Ya, berikutnya dari Reuters, pemirsa, bursa ekuitas Eropa melorot Rabu waktu setempat terbebani kejatuhan saham barang mewah, sementara sikap hati-hati investor menguat menjelang rilis kinerja raksasa teknologi. Indeks Pan Eropa Stock 600 ditutup turun 0,75% di level 608,51. Bursa regional utama Indeks DAX Jerman melemah 0,29% ke 24.822 maksud kami. 0,79. FTSE 100 Inggris berkurang 0,52% ke posisi 10.154,43 dan CAC 40 Prancis yang anjlok 1,06% ke 8.066,68.